26 Mei di Taipei tercatat ada penambahan 302 kasus lokal, 331 kasus backlog, 2 kasus luar negeri, total 635 kasus. Kota New Taipei mencatat kasus sebanyak 152 orang, kemudian Taipei 87, Taoyuan 21, Keelung 13, Taichung 9, dan Hsinchu 4. 11 kasus meninggal berusia 50 hingga 70 tahun, 7 ada penyakit akut dan 9 lainnya punya rekam jejak di Distrik Ruanghua. 整体的疫情看起来现在并没有急速的恶化，那但是呢，是不是有改善？那值得观察。 Jumlah kasus di seluruh Taiwan bertambah, bahkan ada krisis penularan pada petugas instansi kepolisian. Criminal Investigation Police Office belakangan ini didapati ada 3 orang berkondisi positif saat rapid test, dan salah satu diantaranya bahkan sempat divaksin. Kini semuanya tengah menunggu hasil tes PCR. Ada 1 polisi di kantor polisi Wenshan 1 yang bertugas di luar yang positif terinfeksi, dan 1 penambahan kasus untuk kota New Taipei. Merujuk pada data pemerintah, total ada 78.000 petugas polisi yang akan divaksin, 39.000 dicatat dalam kelompok yang diprioritaskan, namun baru ada 5,6% yang divaksin. Selain instansi kepolisian, dilaporkan ada 1 petugas di stasiun MRT Longshan Temple yang positif. 4 orang yang memiliki hasil rapid test berkondisi positif, kini dilaporkan ada 1 petugas di stasiun MRT Shihu yang positif terinfeksi. Pihak MRT menjelaskan telah melakukan desinfeksi dan tugas pencegahan, sehingga pengoperasian tetap berjalan normal. Tanggal 24 Mei, persentase hasil rapid test kondisi positif naik menjadi 7,8% dari 5% pada sehari sebelumnya. Kewenca mengumumkan, kini kota Taipei tercatat ada sebanyak 1.170 kasus positif, diantaranya 659 kasus di distrik Wanhua. Ke menegaskan hal yang mendesak saat ini adalah kapasitas daya medis. Ia juga mengimbau pemerintah pusat dapat memberikan wewenang kepada Pemda. Saat indeks CT lebih dari 30 dapat segera keluar dari rumah sakit, tidak perlu lagi meminta petunjuk dari pusat sehingga ranjang pasien dapat segera dikosongkan. 不用再去请示中央了，因为这样的话会慢掉。该出院的病人，因为这种流程的阻碍，你知道不能有效的出院。 Di kota New Taipei telah tercatat lebih dari 2.000 kasus, berkondisi parah mencapai 15%, tersebar di Panxiao, Chonghe, Sanchong, Xinzhuang, Xindian, dan Yonghe. Menghadapi jumlah kasus yang terus bertambah, Wali Kota Hou Yui berpendapat bahwa 2 pekan ke depan adalah masa kunci penentu. Jika pandemi terus meningkat, ia meminta semua pihak bersiap diri untuk menghentikan aktivitas kerja. Kabupaten Taitung yang selama ini dilaporkan tidak ada kasus selama masa pandemi, tanggal 25 Mei untuk pertama kalinya dilaporkan ada 2 kasus. Salah satu diantaranya sempat menghadiri pesta pernikahan. Pemerintah Taitung memberlakukan pengetatan tugas pencegahan, meliputi larangan makan di dalam rumah makan dan lainnya. Pemerintah Taitung juga menyediakan 4 titik rapid test guna memberikan pelayanan pemeriksaan bagi warga yang membutuhkan. Sebelumnya, Bupati Kinmen Yang Chengwu menyerukan berharap bagi yang hendak masuk ke Kinmen harus menyertakan surat tes PCR negatif masa berlaku 3 hari. Jika tidak, maka harus melakukan rapid test saat tiba di bandara. Namun hal tersebut ditolak oleh CCC dengan alasan tidak memenuhi regulasi sinkronasi kebijakan pusat dan daerah. Setelah mempertimbangkan lebih lanjut tanggal 25 Mei, CCC mengumumkan perizinan pengetesan sukarela untuk Kabupaten Penghu, Kinmen, dan Lianjiang. CCC menegaskan jika tes hanya diizinkan atas persetujuan pelaku perjalanan, tidak boleh memaksa. Guna memperkuat pencegahan, pemerintah Kabupaten Kinmen telah menyediakan sarana desinfeksi di bandara. Seiring dengan diperpanjangnya waspada level 3 hingga 14 Juni, Kementerian Pertahanan menginstruksikan jika sistem pertahanan luar pulau yang dimulai tanggal 18 hingga 28 Mei, di mana prajurit di luar pulau untuk sementara dilarang cuti libur kembali ke Pulau Taiwan, maka kini juga diperpanjang masa berlakunya hingga tanggal 14 Juni. Pandemi COVID-19 masih terus merebak di seluruh dunia. Alokasi vaksin tidak merata. Vaksinasi di kawasan Asia jauh tertinggal. Negara di kawasan Asia juga masih harus bergantung kepada Eropa dan Amerika. Riset vaksin di Jepang, Korea Selatan, dan Australia juga kalah jauh dibandingkan Eropa dan Amerika. Dengan perbandingan setiap 100 orang di Inggris ada 90 dosis. Perizinan darurat untuk vaksin Moderna dan AZ di Jepang kini juga baru ada 6,3 dosis per 100 orang. Terlebih di negara besar yang tengah berkembang seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina, kondisi vaksinasi belumlah ideal. Di sisi lain, karena kondisi pandemi tahun lalu di Asia lebih ringan, maka tekanan politik untuk mendapatkan vaksin lebih rendah. Karena di Asia, tidak ada perusahaan farmasi internasional skala besar seperti Pfizer yang mampu mendapatkan pasien di seluruh dunia untuk uji klinis, maka turut menjadi alasan krisis vaksin di negara-negara di kawasan Asia.